Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita dapat bertemu kembali dalam pembelajaran geografi. Pembelajaran geografi kali ini kita akan membahas mengenai struktur lapisan bumi dan relief di permukaan bumi. Sebelumnya kalian sudah ulangan harian, sudah tahu hasilnya. Bila ada yang masih kurang, diperbaiki lagi, dipelajari kembali materi-materi yang masih kurang. Kalau ada pertanyaan silahkan PC misalnya. Oke, marilah sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, kita membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar mengenai struktur lapisan bumi dan relief di permukaan bumi. Tujuan kalian mempelajari ini diharapkan kalian mampu ya membedakan, menentukan struktur lapisan bumi itu terdiri dari apa saja. Yang kedua, kalian juga mampu membedakan relief yang ada di daratan maupun yang ada di lautan. Oke, sekarang disiapkan alat tulisnya. Sebelum kita mulai lanjut lagi, alat tulisnya disiapkan dan dicatat poin pentingnya ya. Oke, struktur bumi itu kalian sudah baca juga kan pastinya. Terdiri dari berapa? 3 ya, yaitu ada inti bumi, ada mantel bumi, dan ada kerak bumi. Inti bumi terbagi lagi menjadi 2, ada inti dalam, inti luar, sama seperti mantel bumi, terdiri dari 2, ada mantel dalam dan mantel luar, serta kerak bumi, ada yang dinamakan kerak benua dan kerak samudra ya, ingat-ingat ya. Yang paling dalam itu nama inti bumi, yang kedua itu mantel bumi atau selubung bumi, dan yang ketiga itu merupakan kerak bumi. Nah, diibaratkan itu, struktur lapisan bumi seperti sebuah telur ya, telur. Yang kuning ini merupakan inti bumi, yang putihnya ini merupakan mantel atau selubung bumi, dan yang ini merupakan kerak ya, kerak bumi, dianggapnya seperti itu. Jadi inti bumi ini terdiri dari nikel dan besi. Inti dalam bumi itu dia berupa padat ya, ketebalannya 1270 km. Dan inti luar bumi itu dia berbentuk cair, ketebalannya 2200 km. Itu inti bumi yang diingat-ingat ya, terdiri dari nikel dan besi. Kalau mantel atau selubung bumi itu ketebalannya 2900 km, mantel dalam itu dia padat, dan mantel luar itu dia agak-agak lunak atau cair ya. Atau biasa disebut sebagai astenosfer. Yang ketiga, masih ingat apa tadi? Ya, kerak ya. Kerak tadi terbagi menjadi 2, yaitu ada kerak benua dan kerak samudra. Yang mana yang lebih tebal? Kerak benua kah atau kerak samudra? Jawabannya lebih tebal itu kerak benua ya, ketebalannya itu 30-70 km yang tersusun dari batuan granit. Dan unsur kimianya itu tersusun dari silsium, aluminium, dan oksigen. Ini tadi ya, terdiri dari batuan granit seperti ini, contoh batuan granit. Dan ini lapisan bawahnya, yaitu terdiri dari batuan basalt, yang seperti ini. Sedangkan kalau kerak samudra berarti dia lebih tipis ya. Ketebalannya itu 5 km. Terus terdiri dari batuan basalt yang ini. Dan tersusun unsur kimianya itu silsium, oksigen, dan magnesium. Tapi kenapa si kerak samudra itu dia lebih tipis? Dia menghujam ke bawah gitu. Ke bawah si kerak benua. Alasannya karena tadi kandungan unsur kimianya, kalau di singkatannya itu kerak benua itu kandungan unsur kimianya itu disebutnya sial, yaitu silsium, aluminium, karena oksigen dua-duanya ada ya, yang sama. Lebih gampang diingat yaitu sial ini silsium, aluminium, sedangkan kerak samudra itu dia namanya sima, silsium, magnesium, di mana dia lebih berat jenis unsur kimianya dibandingkan si kerak benua, sehingga kerak samudra ini dia menghujam ke bawah kerak benua. Nah, untuk dapat lebih jelas lagi untuk membedakan perbedaan dari kerak benua dan kerak samudra, kalian dapat melihat ini ya. Miss review lagi ya, tadi ya, kerak samudra itu tersusun atas basalt ya, batuan basalt, dan kerak benua tersusun atas batuan granit. Kerak samudra itu lebih tipis dan kerak benua lebih tebal ya. Ingat-ingat, kerak benua itu yang lebih tebal, kerak samudra lebih tipis. Terus kerak samudra lebih padat ya, karena tadi unsur kimianya si sima tadi ya, silsium, silsium, magnesium ya, sima disingkatnya. Kalau kerak benua tadi sial, silsium, aluminium.
Terus kerak benua memiliki daya apung lebih besar dibandingkan kerak samudra. Terus proses siklus hadir di kerak samudra, sementara di kerak benua tidak ada. Maksudnya apa nih, kamu lihat ya. Proses siklus adanya di kerak samudra. Nah, ini kan kerak samudra kan berupa batuan ya, batuan basalt tadi. Dia menghujam ke dalam kerak benua, terus dia kembali lagi nih menjadi cair ya di mantel bumi. Nanti dia kembali lagi menjadi padat. Balik lagi di kerak samudra. Jadi dia mengalami siklus di kerak samudra itu. Terus kerak samudra lebih muda secara geologis dibandingkan kerak benua ya, umurnya. Seperti itu. Semoga kalian dapat memahami ya mengenai kerak benua dan kerak samudra. Ingat tadi singkatannya, kalau kerak benua itu sial, yaitu silsium, aluminium, dan kerak samudra sima, silsium, magnesium. Lebih padatan unsurnya ini ya, si kerak samudra, si sima, silsium, magnesium, sehingga dia menghujam ke bawah kerak benua. Meskipun tebalnya lebih tebal kerak benua dibandingkan kerak samudra. Oke, semoga kalian dapat memahami ya materi mengenai struktur lapisan bumi. Ya, tadi ada inti bumi, ada mantel atau selubung bumi, dan yang terluar itu ada kerak bumi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai relief ya. Relief itu tinggi rendahnya suatu tempat baik yang ada di daratan maupun yang ada di lautan. Sekarang kita bahas relief yang ada di daratan terlebih dahulu ya. Ada apa aja? Sudah dibaca belum bukunya? Ya, ada pegunungan ya, pegunungan atau gunung ya. Jadi pegunungan itu yaitu kumpulan gunung yang membentuk barisan. Seperti ini nih contohnya nih. Pegunungan Bukit Barisan yang ada di Sumatera ya. Jadi dia kumpulan gunung yang membentuk suatu barisan. Sedangkan kalau gunung yaitu bagian dari permukaan bumi yang menjulang lebih tinggi daripada kawasan sekitarnya, baik ujungnya itu ada berupa gunung yang lancip ya ujungnya maupun yang tumpul. Ini contohnya Gunung Semeru ya. Terus ada apa lagi? Masih di daratan ya, yaitu ada dataran rendah. Nah, pasti dataran rendah udah nggak asing ya bagi kalian. Yaitu berada pada ketinggian kurang dari 200 meter. Serta suhu di dataran rendah ini tidak terlalu panas seperti di pantai, maupun suhunya tidak terlalu dingin juga seperti di gunung. Dan di dataran rendah ini cocok sekali untuk ditanami tanaman pertanian ya. Contohnya dataran rendah di Madiun, di Surakarta, ya, Karawang. Nah, itu cocok. Terus dataran tinggi berada pada ketinggian minimal 500 di atas permukaan laut. Ya, kalau ini tadi kurang dari 200 meter, kalau dataran tinggi itu minimal 500 dihitung dari di atas permukaan laut ya. Udaranya pastinya sejuk, cirinya dekat dengan kawasan gunung atau pegunungan. Terus daratannya pastinya lebih tinggi dibandingkan wilayah yang lainnya. Contohnya ini, kamu tahu ini apa? Ini daratan tinggi Alas dan Gayo di Aceh. Itu ada dataran tinggi Alas namanya dan Gayo yang ada di Aceh. Terus ini terkenal banget, ini wisata yang sangat terkenal, yaitu dataran tinggi Dieng yang ada di Jawa Tengah. Masih berlanjut lagi ya, di daratan itu ada peneplain, itu dataran rendah yang hampir datar atau miring menuju ke arah laut ya. Biasanya dia memiliki sungai Meander, ini sungai yang berkelok-kelok seperti ini gambarnya. Terus ada juga pantai ya. Pantai ini bagian daratan yang berbatasan dengan lautan. Bagian daratan yang berbatasan dengan lautan. Kalau dilihat dari reliefnya, tinggi rendahnya itu ada Pantai Landai dan Curam. Pantai Landai contohnya ini ya, ada di Pantura, pantai utara. Dan Pantai Curam ini biasanya bertebing-tebing seperti ini, itu ada di selatan Jawa ya. Oke, next. Semoga kalian dapat memahami materi tadi mengenai relief yang ada di daratan. Sekarang kita bahas relief. Tadi masih ingat kan, relief itu tinggi rendahnya. Sesuatu objek yang ada di daratan maupun di lautan. Sekarang kita bahas relief yang ada di lautan. Kita akan membahas mengenai teras benua, lereng kontinen, palung laut, lubuk laut, gunung api laut, dan guyot. Mari kita bahas satu persatu. Relief di lautan. Tadi kita akan membahas pertama yaitu mengenai teras benua ya. Kamu bisa lihat ini merupakan relief yang ada di dalam laut ya. Jadi laut itu pun sama seperti di daratan, dia punya relief ya, bentuk permukaan bumi gitu. Nah, teras benua ini memiliki kedalaman 0 sampai 200 meter ya, lebarnya 0 sampai 1.200 km terhitung dari garis pantai. Contohnya itu ini, kamu pasti pernah dengar kan dangkalan Sunda di antara Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Jawa, dan ada dangkalan Sahul di antara
Pulau Papua, dan benua Australia. Nah, jadi itu disebut sebagai teras benua karena kedalamannya tidak sampai lebih dari 200 meter. Selanjutnya agak menurun ke bawah ya. Menurun ke dasar laut yaitu kedalamannya 200 sampai 1.800 meter, itu dinamakan lereng kontinen atau lereng benua. Selanjutnya ada palung laut nih, palung laut yang seperti ini. Ya, ini relief dasar laut berupa jurang yang sangat dalam dan curam berbentuk seperti huruf V. Itu namanya palung laut. Selanjutnya ada lubuk laut ya. Ini lubuk laut atau basin disebutnya, berupa cekungan dasar yang membulat ya. Terus ada gunung laut. Nah, ini gunung laut merupakan gunung yang dasarnya itu ada di laut dan puncaknya bisa menjulang sampai di atas permukaan laut. Contohnya di Indonesia itu ada Gunung Krakatau. Terus ada Guyot. Nah, Guyot, pernah dengar nggak Guyot? Mungkin masih agak jarang ya di telinga kalian. Jadi Guyot itu merupakan gunung di dasar laut, namun bagian puncaknya datar karena terkena erosi. Dan Guyot ini banyak terdapat di Lautan Pasifik ya. Ini gunung api yang sudah tidak aktif lagi dan dia mengalami erosi sehingga gunung di dasar laut ini puncaknya datar ya. Seperti itu. Oke, sebelum kalian dapat memahami materi kita hari ini, tadi kita sudah membahas mengenai struktur lapisan bumi, ada 3, ya ingat ada inti bumi, ada mantel bumi atau selubung bumi, terus ada kerak bumi. Terus kita belajar tentang relief yang ada di permukaan bumi, baik relief yang ada di dataran maupun yang ada di lautan. Semoga kalian dapat memahami materi geografi kali ini. Jangan lupa dicatat poin pentingnya. Bila ada pertanyaan, silakan langsung hubungi Miss Alda ya. Oke, sekian dari Miss Alda. Sehat selalu yang di rumah dan tetap semangat dalam belajar. Oke, mohon maaf ya bila Miss Alda ada kesalahan dalam penyampaian ataupun terlalu cepat, mohon maaf. Ataupun suara Miss Alda agak berbeda ya, karena lagi kurang sehat juga. Ya, semoga lekas sehat dan tetap semangat. Sekian dari Miss Alda, mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.